Saudara kami masih terus bersama Anda di Tanya Jawab COVID-19 dan langsung saya mengangkat nomor-nomor telepon atau telepon yang sudah hadir di interaktif. Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Syahril. Silakan Pak, langsung saja. Ya, ada beberapa hal ini kita pertanggungjawaban para dokter dan para mereka yang terlibat menangani. Ya, yang pertama dari 98 orang yang sembuh itu, tentu itu ada prosesnya. Ya. Proses pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya kan? Tentu itu bisa dibukukan atau disosialisasi masyarakat. Maka masyarakat bisa melakukan ini, ya kan ya, untuk menyembuhkannya tadi. Jadi mengurangi beban daripada para medis, ya. Yang kedua, ya, proses ini kan bisa dibukukan, bisa disosialisasikan pada masyarakat, ya, baik di desa maupun di pusat maupun di mana-mana, ya. Yang kedua, saya ingin minta pertanggungjawaban para dokter ini. Tentu ada kompilasi daripada para pasien-pasien yang sembuh, yang meninggal maupun yang sedang masuk ke dalam sana. Tentu ada kompilasi. Oh, ini mereka terdiri daripada perilaku yang begini. Oh, perilaku mereka yang umur tua, sekian umurnya 60 sekian, 50 sekian. Oh, mereka yang perilakunya alkoholik. Oh, mereka perilakunya perokok. Mereka ini lebih terancam, lebih begini, kan ya. Oh, ini mereka yang anak-anak begini. Jadi bisa mengatasinya. Untuk yang perilaku yang begini, yang anak-anak begini. Karena yang alkoholik begini, yang yang perokok begini, ya, yang tua begini. Jadi masyarakat ini jelas sekali tahu mereka. Sosialisasi, ya. Ya. Baik. Jadi saya minta pertanggungjawaban pada dokter ini, ya. Itu pertama kali, ya. Yang terakhir, ya. Saya mengharapkan kita itu, marilah kita bersama-sama dalam peran kita masing-masing. Mereka yang kaya, katanya punya harta sampai triliunan, itu perhatikanlah kesehatan, keselamatan para dokter ini, para medis-medis ini dengan memberi. Baik, terima kasih banyak Pak Syahril di Jakarta. Poinnya sudah kita dapat. Pak Marolov di Jakarta, selamat pagi. Iya, selamat pagi dok. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Iya, jadi gini dok, sudah beberapa tahun ini saya itu disarankan oleh dokter kulit untuk tidak memakai sabun antiseptik. Bahkan sabun untuk dewasa kan tidak disarankan. Jadi harus memakai sabun bayi. Karena kulit saya sensitif. Oh ya. Iya. Jadi pertanyaan saya gini, saya kan memang sekarang stay at home ya, di rumah aja. Cuma sekali-sekali saya keluar kalau perlu. Kan disarankan atau dianjurkan untuk setelah dari luar itu kan mandi. Betul. Iya. Yang apakah cukup dengan sabun bayi aja mandinya itu? Karena baik. memang saya tidak disarankan, bahkan tidak boleh sama dokter kulit itu untuk memakai sabun antiseptik. Sabun dewasa pun nggak boleh, kayak Lifebuoy itu nggak boleh. Jadi harus pakai sabun bayi gitu. Baik, ya. Terima kasih. Sebentar lagi akan dijawab oleh Dokter Jaka. Yang ketiga Pak Roni di Bekasi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, silakan Pak, ada pertanyaan? Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Roni. Apa bedanya physical distancing dan social distancing? Masyarakat paling bawah kan nggak tahu istilah asing itu. Berkaitan dengan hal tersebut, saya ini harus berubah jalan ke rumah sakit seminggu 3 kali. Harus mau nggak mau disentuh badan saya sama dokter atau tenaga medis lainnya. Apa yang harus saya lakukan waktu saya harus ke rumah sakit? Apa berubah jalan tersebut dokter? Terima kasih, pertanyaan 2 itu mau dijawab. Ya. Terima kasih. Boleh tahu Bapak 3 kali seminggu itu karena Bapak memiliki penyakit lain? Iya betul. Apa Pak? Stroke. Oh Bapak. Stroke ringan. Stroke ringan ya. Baik. Makasih Mas. Sama-sama. Cepat sembuh Pak. Cepat pulih Pak Roni. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Ya, satu persatu ya dok. Yang tadi ada pernyataan-pernyataan dari Pak Syahril di Jakarta bahwa tahapan-tahapannya, kemudian pemulihannya, treatmentnya segala macam, sosialisasinya nih memang diharapkan jelas begitu dari rumah sakit. Nah, sebenarnya ini bisa diperoleh informasinya. Iya, sebenarnya semua informasi itu bisa kita buka ya di laman website Kemenkes, kemudian Dinkes tempat, terutama di DKI Jakarta tuh bahkan untuk tracing pasien-pasien, alamat dan lain-lain yang positif itu juga sudah ada sebenarnya. Jadi kita bisa mendapatkan itu. Tapi memang SPO pemeriksaan ya hari ke puskesmas dulu, sistem rujukan dan lain-lain memang itu
menurut saya juga saya setuju sekali itu harus digaungkan ke masyarakat. Tapi memang terkendala kita saat ini adalah sistem kesehatannya yang masih fluktuatif. Ya. Keterbatasan alat dan lain-lain sehingga terkadang secara SPO itu agak susah kita jalankan gitu. Karena sekarang rumah sakit rujukan juga sudah sangat penuh dan lain-lainnya sehingga ini sekarang kita sifatnya memang adaptif. Ya. Sesuai dengan kondisi saat ini. Tapi memang saya setuju sekali memang seharusnya Kemenkes dan Dinkes juga selalu mensosialkan ini ke masyarakat. Nah, perihal untuk data demografis ya, memang di Indonesia ini karena kita baru 1 bulan. Ya. Mungkin akan terlalu cepat bila kita membuat kesimpulan bahwa pasien dengan ini kemungkinan besar angka kematiannya segini ya, pasien ini dan lain-lain. Yang bisa menjadi acuan saat ini adalah penggunaan data-data dari Wuhan. Karena mereka sudah selesai kasusnya, datanya juga sudah sangat banyak, itu yang bisa kita jadikan adaptif. Meskipun setiap negara akan berbeda. Menjadi referensi awal lah begitu, karena nanti situasinya akan berbeda-beda setiap negara. Sekali lagi ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua, semua gagap, semua mencoba belajar dan segera mengambil reaksi yang tepat dari situasi semacam ini. Mudah-mudahan kita belajar dari ini semua. Yang kedua, Pak Maruf, Jakarta tadi sabun untuk kulitnya yang sensitif. Kalau sabun bayi itu apakah sudah cukup untuk kemudian membunuh virus? Jadi WHO juga menyatakan bahwa tidak perlu sabun desinfektan untuk membunuh virus ini. Sabun jenis apapun bisa. Meskipun itu juga sabun untuk bayi yang memang kadarnya mungkin tidak sekuat dengan sabun-sabun yang biasa, tapi seharusnya itu cukup. Cukup ya. Jadi bukan hanya sabun, tapi juga daya tahan tubuh juga perlu kita naikkan. Makan makanan bergizi dan memakai masker kita keluar rumah, itu juga salah satu perlindungan kita. Ya. Jadi semuanya ini berurutan. Kita menyebutnya perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini harus menjadi pedoman kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang dulu kita cuek-cuek saja, sekarang kita jadikan habit. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu faktor kita terhindar dari corona. Dan bukan hanya corona, penyakit lain pun kalau kita PHBS jalan tuh semua penyakit nanti akan turun semua. Amin, mudah-mudahan begitu. Oke, yang ketiga ini ada Pak Roni di Bekasi. Ini juga mungkin banyak sekali dialami oleh masyarakat kita. Harus check up 3 kali seminggu ke rumah sakit. Sekarang ini jadi seperti apa dan bagaimana, Dr. Jaka? Jadi setiap kolegium kedokteran ya, dokter spesialis dan lain-lain itu membuat kriteria kapan harus ke rumah sakit gitu. Jadi karena kondisi sekarang sudah sangat berbeda, kita melakukan skala prioritas. Pasien mana yang memang harus datang ke rumah sakit. Jadi misalnya dalam keadaan A ke rumah sakit, keadaan B di rumah aja. Kita lihat pantau sampai seminggu 2 minggu. Nah itu jadi memang ada pedoman masing-masing. Nah untuk Pak Roni mungkin memang kondisinya memang harus fisioterapi, rehabilitasi, tapi itu kita kembalikan lagi memang ke dokter spesialis dan pihak rumah sakit yang membuatkan rujukan. Jadi Pak Roni bisa berkomunikasi melalui telepon dulu, bagaimana sebaiknya? Apakah cukup kita 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu untuk mengurangi risiko? Nah, balik lagi tadi ke physical distancing dan social distancing. Awal WHO bilang social distancing, jadi jaga jarak sosial. Akibatnya adalah kita putus silaturahmi, Mas Bayu. Betul. Karena sosialnya juga diputus, sehingga diubah menjadi physical distancing. Sosial tetap berjalan, tapi fisiknya yang berbeda. Fisiknya yang dijaga jarak. Makanya sekarang metode bekerja bisa menggunakan online. Meeting dengan video conference, melalui alat-alat teknologi yang ada di sekitar kita, handphone dan segala macam. Itulah yang kemudian disebut physical distancing. Pada prinsipnya sama sebetulnya. Menjaga jarak, sehingga kemudian tidak terjadi kontak. Kemungkinan kontak langsungnya diperkecil begitu. Hal-hal ini saja yang sebenarnya kemudian mungkin membuat bingung orang, tetapi pada intinya adalah menghindari kontak secara langsung. Betul sekali. Mengurangi resiko untuk terpapar corona. Dr. Jaka Pradipta, terima kasih. Saya tahu Anda harus bertugas di beberapa rumah sakit dalam mengatasi wabah virus corona. Selamat bertugas, Dok. Tetap sehat. Salam untuk seluruh tenaga medis yang lain. Selalu yang terbaik untuk tenaga medis kita. Amin. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Makasih Dr. Jaka Pradipta.